Kitab menerangkan adab pernikahan. Ini urutan kedua dari juz 2. Urutan pertama adabul akli. Mangan nek wis marek terus nikah ngono. Tuh. Ini indah sekali muqaddimah khutbah Imam Ghazali itu selalu indah. Indah dan dalam. Indah dari redaksinya, dalam kandungan maknanya. Alhamdulillahilladzi la tusadifu sihamul awhami fi ajaibi sun'ihi majra wa la tarji'ul uqulu an awaili bada'iha illa walihatan hayra wa la tazalu lataifu ni'amihi 'alal 'alimina tatra fahiya tatawala 'alaihim ikhtiyaran wa qahra. Wa min bada'i altafihi an khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa sallata 'alal khalqi syahwatan ittarrahum biha ilal hirathati jabra wastabqa biha naslahum ikharan wa qasra thumma 'azzama amral asbabi wa ja'alaha qadra faharrama bisababi as-sifaha wa balagha fi tabbihi rad'a wa zajra wa ja'ala ittihamahu jarimatan fahishatan wa amran imra wa nadaba ilan nikahi wa hatta alaihi istibaban wa amra fasubhana man katabal mauta ala ibadihi fa adallahu bihi hadma wa kasra thumma bathal budurun nutfi fi aradil arhami wa ansha minha khalqa Wis intine begini, segala puji bagi Allah yang seluruh dugaan ya mengarah kepada keajaiban ciptaan Allah itu tidak pernah tepat, meleset terus. Jadi dugaan-dugaan, prasangka-prasangka, persepsi kita kepada keindahan ciptaan Allah itu meleset. Maksudnya meleset, tidak pernah mencapai keindahan yang sesungguhnya gitu ya. Akal manusia untuk memahami awal keindahan itu, baru awalnya saja, itu sudah sudah bingung, terus gak tutup untuk keindahan bagian awal bagian terdepan saja tidak bisa menjangkau. Terus nikmatnya Allah kepada semesta alam itu terus menerus. Suka atau tidak suka, dikehendaki atau tidak, Allah tetap memberi nikmat. Nah, di antara keajaiban ciptaan Allah itu menciptakan dari air berupa air mani, manusia diciptakan, kemudian berkembang berketurunan, dan Allah menciptakan dalam diri manusia rasa ada syahwat yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Syahwat itu membuat dia untuk bercocok tanam, maksudnya berhubungan seksual. Terus kemudian dengan syahwat itulah Allah mempertahankan, mengalanggengkan, mengabadikan ya keturunan ras manusia. Tidak hanya itu, kemudian Allah dalam hal keturunan atau nasab ini, Allah perhatikan betul-betul bahwa nasab itu nilainya tinggi. Karena nasab nilainya tinggi harus dijaga, maka Allah mengharamkan perzinaan. Tidak hanya haram biasa, tapi keharamannya itu ditekankan dengan sangat kuat. Dianggap sebagai jarimah fahisyah, tindakan nista, tindakan jahat yang nista. Jahat dan nista, tidak aja orang mencuri, membunuh itu jahat saja, tapi tidak nista. Mula nek ana
apa ora tahanan-tahanan ana terpidana di penjara itu nek sing maling-maling, merampok, pembunuh gagah-gagah saja di penjara. Tapi nek kasus pemerkosaan misalnya itu dihinakan di penjara. Biasanya jadi sasaran bully oleh sesama tahanan. Ini sini-sini gitu. Maha suci Allah yang, nah karena itu Allah memerintahkan pernikahan, yakni cara berketurunan yang sah. Maha suci Allah yang telah mentakdirkan kepastian kematian sebagai hal yang pasti atas manusia. Terus sebagai supaya kematian itu tidak mengakhiri kehidupan umat manusia, maka diganti dengan benih-benih sperma yang ditanamkan di rahim, lalu munculkah makhluk-makhluk baru. Itu semua mengingatkan betapa luasnya kekuasaan Allah, meliputi semua hal, baik kuasanya itu menguntungkan atau merugikan, baik maupun buruk, mudah maupun sulit, itu atas kuasa Allah. Jadi merangkai, membuat konstruksi seperti ini loh Imam Ghazali. Ngurutno ini, nek ra filosof gak iso nerangno ngene. Masih bahasanya indah. Sholawat salam ala Rasulillah. Terus nikah itu menopang agama seseorang dan menghinakan setan, menjadi benteng yang kokoh menghadapi musuh Allah, setan, menjadi sebab dari banyaknya populasi manusia yang akan dibanggakan Nabi Muhammad kepada nabi-nabi lain. Jadi karena nikah itu mu'inun lidin, muhinun lisyayatin, hisnun hasinun, sababun litakdir, maka alangkah sangat layak nikah ini dipelajari, dikaji dan disampaikan sebab-sebabnya, etikanya, tujuannya, butuh dan tidaknya, dituangkan dalam pasal-pasal dan dalam bab-bab. Tapi Imam Ghazali bisa mempetakan qadrul muhim. Kalau diterangno ngalor ngidul terlalu luas sampai tidak penting, terlalu dalam, akhirnya ada porsi yang tepat menurut Imam Ghazali dibagi dalam 3 bab. Pertama, bab menerangkan apa? Dorongan atau larangan menikah. Yang kedua, bab 2, etika ketika akad nikah dan bagi kedua pemain nikah. Yang ketiga, pergaulan selama berumah tangga dari awal akad hingga terjadi perpisahan, baik pisah cerai maupun mati. Itu jadi dikonstruksi mana ukuran porsi yang penting saja. Al-babu utawi bab al-awwal